Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, Bapak Haji Fuad Riyadi LCMAG, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Saya dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Aris Zakaria NIM 102, saya Muhammad Asyid bin Faruk NIM 110, dan saya Ahmad Nur Faizin NIM 90. Kami akan mempresentasikan 3 judul dari mata kuliah Ulumul Quran. Yang pertama adalah ilmu aqsam Al-Quran yang akan dipresentasikan oleh saya, dan saya Muhammad Asyid bin Faruk akan mempresentasikan tentang materi ilmu munasabah Al-Quran. Saya Ahmad Nur Faizin, saya akan menerangkan ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Baiklah, saya akan mempresentasikan ilmu aqsam Al-Quran. Ilmu aqsam Al-Quran itu adalah ilmu yang membahas tentang sumpah-sumpah di dalam Al-Quran. Adapun tujuan dari sumpah di dalam Al-Quran yaitu adalah untuk menguatkan berita dan juga untuk menghilangkan keraguan dan meyakinkan akan kebenaran Al-Quran yang disertai dengan unsur-unsur qasam, yaitu adat qasam, musabbih, dan musam alaih. Adapun adat qasam yaitu adalah bentuk sumpah yang digunakan. Bentuk sumpah yang digunakan atau adat qasam dapat berupa fi'il, dapat berupa huruf ba, huruf ta, dan huruf wawu. Adapun contoh adat qasam yang menggunakan fi'il yaitu adalah pada surat At-Taubah ayat 62. Ya hifuna. Ini adalah contoh adat qasam yang menggunakan fi'il. Lalu ada juga adat qasam yang menggunakan huruf ba, seperti pada surat Al-Qiyamah ayat 1. La uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, ini adalah contoh qasam yang menggunakan huruf ba. Lalu ada juga huruf qasam yang menggunakan huruf ta. Contohnya pada surat An-Nahl ayat 56. Allah, ini adalah huruf ta. Lalu ada juga huruf qasam yang menggunakan wawu pada surat Al-Lail ayat 1. Nah, ini adalah huruf qasam, contoh bentuk dari adat qasam. Unsur qasam yang selanjutnya yaitu adalah musabbih atau sesuatu yang dijadikan sumpah. Pada Al-Quran, Allah bersumpah menggunakan zatnya atau sifatnya, dan juga dengan ayat-ayatnya dan beberapa makhluknya atau ciptaannya. Contoh Allah bersumpah dengan makhluknya pada surat At-Tin ayat 1. Itu adalah contoh Allah bersumpah dengan makhluknya. Qasam dengan makhluk khusus bagi Allah saja. Qasam Allah bersumpah dengan makhluknya juga untuk menunjukkan manfaat atau nilai yang terkandung pada makhluk tersebut.
Selanjutnya ya, unsur yang selanjutnya yaitu adalah muqsam alaih atau berita yang dikuatkan oleh sumpah. Contoh muqsam alaih atau berita yang dikuatkan adalah pada surat Ad-Dzariyat ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Jadi yang sebelumnya sumpah yang ayat kelima dan 6 ini adalah berita yang dikuatkan. Innama tu'aduna lasodiq wa innal lawaqi'. Nah, itu adalah contoh muqsam alaih. Selanjutnya adalah macam-macam qasam. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah dalam 3 bentuk. Yang pertama, Allah bersumpah dengan zatnya atau sifatnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu Allah bersumpah dengan zatnya atau sifatnya, seperti dalam surat Ad-Dzariyat ayat 23. Ini adalah contoh Allah bersumpah dengan zatnya atau sifatnya. Rabbis samaa'i wal ardh. Lalu selanjutnya yaitu Allah bersumpah dengan fiilnya, seperti contohnya pada surat Asy-Syams ayat 5 sampai 7. Ini adalah contoh Allah bersumpah dengan fiilnya pada surat Asy-Syams ayat 5 sampai 7. Lalu Allah juga bersumpah dengan maf'ulnya, seperti pada surat An-Najm ayat 1. Idza hawa, bersumpah dengan maf'ulnya. Dalam Al-Quran, dari segi fi'il qasamnya, qasam Al-Quran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu qasam yang dhahir dan qasam yang mudmar. Adapun qasam dhahir itu adalah qasam yang fi'il qasamnya dan muqsam bihnya disebutkan. Contohnya pada surat Al-Qiyamah ayat 1. Pada surat Al-Qiyamah ayat 1. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini adalah contoh dari qasam dhahir, yaitu fi'ilnya, fi'il qasamnya dan muqsam bihnya disebutkan. Fi'il qasam, ini muqsam bih. Fi'il qasam dan muqsam bihnya disebutkan. Itu adalah contoh qasam dhahir. Sedangkan qasam mudmar adalah qasam yang fi'il qasam dan muqsam bihnya tidak disebutkan, namun qasam tersebut ditunjukkan dengan lam taukid. Contohnya pada surat Ali Imran. Contohnya pada potongan surat Ali Imran ayat 186. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Ini adalah contoh qasam mudmar, karena tidak ada fi'il qasamnya dan muqsam bihnya, namun ditunjukkan oleh lam taukid. Ini yang dinamakan lam taukid. Nah, itulah mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang aqsam Al-Quran. Selanjutnya adalah ilmu munasabah Al-Quran yang akan dipresentasikan oleh teman saya Asadin Faruk.
waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan membahas tentang materi ilmu munasabah Al-Quran yang terdapat dalam pembahasan Ulumul Quran, yaitu ilmu munasabah Al-Quran. Materi terdiri dari 5. 1. Pengertian munasabah, fungsi munasabah, urgensi munasabah, macam-macam munasabah, dan manfaat munasabah. Yang pertama, pengertian munasabah. Secara harfiah, kata munasabah berarti berhubungan, pertalian, pertautan, persesuaian, kecocokan, dan kepantasan. Kata al-munasabah adalah sinonim dari muruddotif, dari kata al-muqarabah dan al-musyakalah, yang masing-masing berarti berdekatan dan persamaan. Di antara contoh al-munasabah dalam konteks pengertian ini ialah munasabah ilat atau hukum alasan logis dalam teori al-qiyas atau analogi, yaitu sifat yang berdekatan atau memiliki persamaan dalam penetapan hukum. Adapun yang dimaksud dengan munasabah dalam terminologi ahli-ahli ilmu Al-Quran, sesuai dengan pengertian harfiahnya di atas ialah segi-segi hubungan atau persesuaian Al-Quran antara bagian demi bagian dalam berbagai bentuknya. Yang dimaksud dengan segi hubungan atau persesuaian ialah semua pertalian yang merujuk pada makna yang mempertalikan satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan yang dimaksud bagian demi bagian ialah semisal antara kata kalimat dengan kata kalimat, antar ayat dengan ayat, antar awal surat dengan akhir surat, antar surat yang satu dengan surat yang lain, dan begitulah seterusnya, hingga benar-benar tergambar bahwa Al-Quran itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh atau holistik. Berikut pengertian munasabah secara etimologi menurut para ahli. 1. Az-Zarkashi berpendapat suatu hal yang dipahami dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. 2. Menurut Mana, sisi keterikatan antara beberapa ungkapan satu ayat pada beberapa ayat surat di dalam Al-Quran. 3. Menurut Ibnu Al-Arabi, keterikatan ayat Al-Quran merupakan suatu ungkapan yang mempunyai makna dan keteraturan redaksi. 4. Menurut Al-Bikai, ilmu yang mencoba mengetahui alasan dibalik susunan urutan bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Jadi munasabah berarti menjelaskan makna antar ayat atau surat, bagian bersifat umum atau khusus, rasional, persepsi, imajinatif, dan berupa sebagai akibat, ilat dan maklul, perbandingan dan perlawanan. Yang kedua, fungsi munasabah. Munasabah berfungsi sebagai alat untuk menguak kekuasaan makna dan kemukjizatan Al-Quran dalam segi balaghahnya. Di samping itu, munasabah dijadikan kacamata untuk melihat untaian yang teratur dari firman Allah dan keindahan uslub-uslub Al-Quran. Az-Zarkashi menerangkan, fungsi munasabah adalah menggabungkan bagian kalimat yang lain sehingga tampak adanya keterikatan antar keduanya. Adapun Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi menjelaskan bahwa mengaitkan sebagian dengan sebagian yang lain dari Al-Quran sehingga tampak seperti satu kalimat dan satu susunan. Untuk meneliti susunan ayat dalam surat atau munasabah dalam Al-Quran diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. Asyuyuti menjelaskan ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah ini, yaitu A. Harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjanjikan objek pencarian. B. Memperhatikan uraian ayat-ayat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. C. Menentukan tingkatan uraian itu apakah ada hubungan atau tidak. D. Dalam mengambil kesimpulannya, hendak memperhatikan ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Selanjutnya, urgensi munasabah. Munasabah di dalam memahami Al-Quran sangatlah penting, karena dengan dikuasainya ilmu ini maka akan dapat merasakan secara mendalam bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangkaian kata-kata yang harmonis dengan makna yang kokoh, tepat, dan akurat sehingga sedikit pun tak ada cacat. Selain itu, dengan munasabah dapat memberikan gambaran yang semakin terang bahwa Al-Quran itu betul-betul kalam Allah. Tidak hanya teksnya, melainkan susunan dan urutan ayat-ayat dan surat-suratnya pun atas petunjuknya.
Tanpa adanya munasabah, seseorang akan kesulitan dalam memahami Al-Quran dan ada kemungkinan keliru dalam memahami dan menafsirkannya, seperti kekeliruan Guillaume yang menganggap sistematika susunan Al-Quran kacau karena ayat-ayat Madaniyah masuk ke kelompok ayat Makkiyah dan sebaliknya. Kegunaan mempelajari ilmu munasabah ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dapat mengembangkan anggapan orang bahwa tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dengan bagian lainnya. 2. Mengetahui hubungan antara bagian Al-Quran, baik kalimat atau antara ayat maupun surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran, serta memperkuat keyakinan terhadap wahyu dan mukjizatnya. 3. Dapat diketahui kualitas dan tingkat bahasa dalam konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lain, serta sesuai ayat atau surat yang satu dengan lainnya. 4. Dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah mengetahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat yang lainnya. Berikutnya, macam-macam munasabah. 1. Munasabah antar satu kalimat dengan kalimat dalam satu ayat. Munasabah ini bertujuan untuk mencari hubungan atau kaitan antara satu kalimat dengan kalimat sebelumnya dalam satu ayat. Hal ini dapat diperhatikannya munasabah dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dari surat tersebut diketahui bahwa Allah memerintahkan untuk menginfakkan harta dan senantiasa mendekatkan diri hanya semata-mata karena Allah. Siapapun yang mengharapkan ridha Allah, maka ia akan termasuk orang-orang yang memiliki kedudukan atau tingkat ketaatan tertinggi di sisinya. Dapat terlihat hubungan dan keterikatan antara satu kalimat dengan kalimat di dalam satu ayat yang dikatakan sebagai munasabah. 2. Munasabah antara satu ayat dengan ayat sesudahnya dapat ditemukannya munasabah antara Quran Surat Al-Isra 1-2. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat pertama menyebutkan bahwa Allah menganugerahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengisrakan beliau dalam waktu yang singkat. Sedangkan pada ayat kedua juga Allah SWT mengisrakan beliau dari Mesir ke negeri Palestina yang diberkati, namun memakan waktu yang lama. Dalam hal ini, pada penyebutan Nabi Musa memiliki kaitan yang sangat jelas dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, karena beliau berulang-ulang kali mengusulkan Nabi Muhammad SAW untuk memohon kepada Allah dalam meringankan atas kewajiban sholat 50 kali sehari semalam. Dapat disimpulkan bahwa pada surat Al-Isra ayat 1 dan 2 terdapat kolerasi yang saling terkait satu sama lain, di mana pada kedua ayat tersebut menjelaskan seorang nabi yang sama-sama dianugerahkan oleh Allah dalam pelaksanaan Isra Mi'raj, namun dengan durasi waktu yang berbeda. Yang ketiga, munasabah antara nama surat dan tujuan turunnya berkaitan dengan munasabah antara nama surat dan tujuan. Terdapat beberapa surat yang mempunyai sebab dan pemaknaannya tersendiri yang cermin dari penamaan surat tersebut. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, An-Naml, ditinjau dari surat An-Nisa atau wanita. Dinamakan surat An-Nisa karena surat tersebut yang paling banyak berbicara tentang hal-hal berkaitan dengan wanita dibandingkan dengan surat-surat lainnya. Kandungan di dalam surat tersebut ialah syirik dan akibat kekafiran, hukum poligami, mahar, memakan harta anak yatim, dasar hukum warisan, etika bergaul dengan istri, berperilaku adil terhadap wanita yang haram dinikahi, dan lain-lain. Dengan kata lain, tujuan dari surat tersebut lebih diperuntukkan kepada kaum wanita, baik berkenaan tentang keistimewaan wanita, hukum, dan keadilan. Yang kelima, antara suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20 misalnya, Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran orang yang bertakwa. Kelompok ayat berikutnya membicarakan tiga manusia dan sifat mereka yang berbeda, yaitu kafir, mukmin, dan munafik. Yang terakhir, manfaat munasabah. Ilmu yang terkait dengan penggalian makna Al-Quran yang bermanfaat untuk dipelajari. Di antara manfaat mempelajari ilmu munasabah sebagai berikut. 1. Dapat mengembangkan anggapan orang lain bahwa tema-tema dalam Al-Quran kehilangan relevansinya satu bagian dengan bagian lainnya. 2. Mengetahui hubungan antar bagian ayat-ayat, kalimat, surat satu sama lain di Al-Quran,
Sehingga dengan bantuan ilmu munasabah ini orang akan mengerti secara mendalam tentang kitab Al-Quran. 3. Dapat mengetahui tingkat dan kualitas bahasa Al-Quran dan hubungan kontekstual antar kalimat yang lain. 4. Serta dalam membantu proses dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran setelah mengetahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lainnya. Kesimpulan, ilmu munasabah adalah ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan balik susunan atau urutan bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat, surat dengan surat, maupun bab dengan bab. Ilmu ini sangat penting dalam memahami Al-Quran karena dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat yang sulit dipahami. Pentingnya ilmu munasabah dalam memahami Al-Quran dengan lebih baik dengan memperluas pemahaman kita tentang hubungan antara ayat, konteks sejarah, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengambil manfaat yang lebih besar dari pesan di dalam Al-Quran. Itu tadi materi yang saya bahas tentang ilmu munasabah Al-Quran, materi yang terdapat dalam Ulumul Quran. Selanjutnya saya akan menerangkan makalah yang berjudul Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian surat Makkiyah dan Madaniyah secara etimologi. Kata Makkiyah berasal dari kata Makkah dan Al-Madani berasal dari kata Madinah. Secara harfiah Al-Makkiyah atau Al-Makkiyah berarti yang bersifat Makkah atau yang berasal dari Makkah. Sedangkan Al-Madani atau Al-Madaniyah berarti yang bersifat Madaniyah atau yang berasal dari Madinah. Secara terminologi, Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Makkah dan wilayah sekitarnya seperti Hudaybiyah, Mina, dan Arafah. Begitu juga ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di Madinah dan wilayah sekitarnya, Sil, Kuba, dan Uhud. Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran mengungkap setidaknya dapat 3 pendapat tentang pemahaman surat Makkiyah dan Madaniyah. 1 pendapat secara historis, 2 pendapat secara geografis, 3 pendapat secara filosofis. B. Ciri-ciri khas Makkiyah dan Madaniyah. Para ilmu telah meneliti surat-surat Makkiyah dan Madaniyah dan menyimpulkan beberapa ketemu bagi keduanya. Cara menetapkan surat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran mengenai metode pengelompokan Makkiyah dan Madaniyah. Dari setiap surat Al-Quran tentu kita harus menuju kepada penuturan para sahabat. D. Macam-macam surat Makkiyah dan Madaniyah. Berikut ini daftar ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah berdasarkan sahabat Ikrimah dan Hasan bin Abi Al-Hasan. 1. Surat ayat Makkiyah. 1. Al-Alaq, 2. Al-Qalam, 3. Al-Muzammil, 4. Al-Mudaththir, 5. Al-Ahzab, 6. At-Takwir, 7. Al-Alaq, dan selanjutnya. 2. Surat Madaniyah. Surat-surat atau ayat Madaniyah adalah sebagai berikut.
Macet toh. Baleni. Surat-surat Madinah. Surat-surat atau ayat-ayat Madaniyah adalah sebagai berikut: Al-Muhaffifin 2, Al-Baqarah 3, Ali Imran 4, Al-Anfal 5, Al-Ahzab 6, Al-Maidah dan selanjutnya. Jika kita kalkulasikan semua surat yang disebutkan di dalam riwayat ini adalah Makkiyah berjumlah 82 surat dan Madaniyah berjumlah 29 surat, sehingga jumlah keseluruhannya hanya 111. Surat tidak mencapai 114 surat sebagai jumlah surat dalam Al-Quran. Kesimpulan, pendapat historis mengatakan surat Makkiyah diturunkan sebelum hijrah, sementara Madaniyah setelah hijrah. Pendapat geografis sebagai membagi berdasarkan lokasi turunnya, sedangkan filosofis mempertimbangkan seruan ayat terhadap penduduk Makkah atau Madinah. Ilmu Makkiyah dan Madaniyah memiliki berbagai manfaat, termasuk untuk membedakan ayat munsukh yang ditiadakan dan nasikh yang menggantikan. Memahami sejarah hukum Islam meningkatkan keyakinan terhadap Al-Quran dan memahami situasi masyarakat saat ayat-ayat diturunkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.